Bila kalian menekan video ini, maka kalian akan mengetahui alur cerita dari film ini. Jadi, videonya dimulai. Film ini mengisahkan Hua Mulan, seorang gadis asal Tiongkok yang memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Kemampuan ini dikarenakan Qi atau energi dalam yang ia miliki sangat besar. Tapi karena ia adalah perempuan, jadi Qi-nya itu terpaksa ia sembunyikan. Suatu hari di kampungnya, Mulan membantu ayahnya yang bernama Hua Zhou memasukkan ayam ke kandang. Tapi satu ayam berhasil kabur. Mulan terus mengejar ayam itu hingga membuat patung Phoenix di depan kuil desa mereka rusak. Saat ayam itu terbang ke atap pun, Mulan terus mengejarnya. Saat di atap, tak sengaja Mulan terpeleset dan hampir jatuh. Beruntung Mulan dengan kemampuannya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ayahnya senang dengan hal itu, tapi para tetangga merasa tidak suka karena Mulan tidak sepantasnya bertindak seperti itu. Mulan sering dibanding-bandingkan dengan adiknya, yakni Hua Xiu, yang penurut dan anggun. Ibunya Mulan yang bernama Huali ingin ayahnya Mulan menasihati Mulan agar Mulan mau berperilaku sopan dan anggun juga. Ayahnya Mulan pun lalu mendatangi Mulan yang sedang memperbaiki patung Phoenix yang ia rusak sebelumnya. Ayahnya Mulan memberitahu bahwa Phoenix adalah lambang kekuatan dari para leluhur untuk keluarga Hua. Ayahnya Mulan lalu memberi tugas pada Mulan untuk membawa kehormatan bagi keluarga Hua selayaknya seorang anak gadis, dan Mulan berjanji akan melakukannya. Time skip beberapa tahun, di sebuah padang pasir, seorang musafir bertemu dengan seorang wanita dengan perawakan yang aneh. Wanita yang kemudian kita kenal sebagai si penyihir mengambil alih tubuh si musafir dan pergi ke salah satu garnisun Tiongkok di jalur sutra. Sementara itu, di sana sedang terjadi penyerangan oleh bangsa Rouran yang dipimpin oleh Borikan. Si penyihir yang menyamar sebagai musafir ikut menyerang garnisun itu. Jadi serangan kini berasal dari luar dan dalam garnisun. Setelah semua penduduk garnisun tewas dibunuh, si penyihir menyamar menjadi salah satu seorang prajurit Tiongkok dan kemudian pergi ke Imperial City di Tiongkok Tengah untuk melaporkan hal ini pada kaisar. Si penyihir yang menyamar sebagai prajurit Tiongkok memberi saran pada kaisar untuk menggunakan kemampuan penyihir untuk mengalahkan bangsa Rouran. Tapi kaisar menolaknya dan mengeluarkan perintah untuk memanggil satu pria kuat dari setiap keluarga di Tiongkok untuk bergabung dan bersatu mempertahankan Tiongkok. Sementara di tempat lain, ibunya Mulan memberi kabar pada Mulan bahwa ia mendapatkan pria yang cocok untuk Mulan. Segera kemudian Mulan dirias secantik mungkin dan pergi menemui Mak Comblang di kampung mereka untuk dilatih caranya menjadi istri yang baik. Mak Comblang mengajari bagaimana caranya wanita menuang teh dengan anggun. Mulan bisa melakukannya, tapi ia tidak meletakkan teko teh di tengah meja, tapi di sisi meja. Hal itu dilakukan Mulan untuk membantu adiknya karena tiba-tiba seekor laba-laba muncul di atas meja dan Mulan mengurung laba-laba itu di bawah teko. Mak Comblang tidak suka hal itu. Ia terus menyuruh Mulan menaruh teko di tengah meja dan saat Mulan melakukannya, laba-laba itu keluar dan semua orang panik. Teko dan gelas-gelas teh berterbangan, tapi Mulan berhasil menangkap mereka semua. Tapi karena ikatan rambut yang terlepas, akhirnya semua gelas dan teko itu pun jatuh dan pecah. Mak Comblang yang marah lalu mengusir Mulan dan keluarganya. Tepat di waktu itu juga utusan dari kerajaan tiba dan mengumumkan bahwa kaisar memohon setiap pria dari masing-masing keluarga ikut dalam membela Tiongkok. Tapi karena di keluarga Hua, laki-lakinya hanya ayahnya Mulan saja, jadi ayahnya Mulan yang akan pergi. Padahal ayahnya Mulan sedang tidak baik-baik saja karena ia berjalan pincang. Mulan menawarkan diri untuk menggantikan ayahnya, tapi ayahnya tidak mau dan memarahi Mulan. Tapi karena tidak mau ayahnya kenapa-kenapa, akhirnya ia mencuri pedang dan armor dari ayahnya itu, lalu pergi ke tempat pelatihan saat malam hari. Keesokan harinya, ayahnya Mulan yang mengetahui hal itu hanya bisa mendoakan Mulan agar penyamarannya tidak terbongkar. Karena bila Mulan ketahuan bukan seorang pria, maka kemungkinan besar Mulan akan dieksekusi. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, akhirnya Mulan sampai di kamp pelatihan. Sebelum itu, Mulan ikut berbaris untuk mendaftarkan dirinya. Tapi suatu insiden terjadi hingga membuat Mulan terjatuh. Seorang pria bernama Chen Honghui hendak membantu Mulan, tapi Mulan tidak mau dan balik menghunuskan pedangnya pada Honghui. Honghui pun melakukan hal yang sama pada Mulan. Tiba-tiba Komandan Tang datang dan melerai mereka serta melarang perkelahian antar sesama orang Tiongkok di kamp pelatihan. Setelah itu, Mulan yang menggunakan nama Hua Jun sebagai nama pria untuknya lalu masuk ke tenda dan ia terpaksa tidur bersama kawan-kawan prianya. Keesokan harinya, Mulan memulai latihannya. Ia latih memanah, menggunakan pedang, dan membawa air ke puncak gunung.
Hal pertama yang dipelajari Mulan dari camp pelatihan itu bahwa setiap prajurit harus bersikap loyal, berani, dan jujur. Pernah salah satu rekannya Mulan bertindak curang dengan membuang sedikit air saat latihan membawa air ke puncak gunung, dan rekannya itu kemudian diusir dan kehormatan keluarganya pun dicabut. Suatu waktu, Mulan berlatih tombak dengan Hong Hui. Hong Hui berhasil mengungguli Mulan dan terus-terusan membuat tombaknya Mulan jatuh. Karena kesal, Mulan dengan serius menyerang Hong Hui, yang kemudian mengungkap kehebatan Qi-nya. Pertarungan sengit terjadi antara Mulan dan Hong Hui. Pertarungan berakhir saat Mulan menendang tombak dan nyaris mengenai Hong Hui. Kawan-kawan Mulan takjub dengan kehebatan Mulan. Malam harinya, Mulan pergi mandi di suatu danau dekat kamp pelatihan. Ini adalah mandi pertamanya Mulan semenjak ia masuk kamp pelatihan. Tiba-tiba Hong Hui datang dan memuji Mulan karena diam-diam menyimpan Qi yang sangat kuat. Tapi Mulan tidak suka Hong Hui ada di situ karena takut Hong Hui akan mengetahui jati dirinya Mulan yang sebenarnya. Tak sengaja Mulan mengatakan kalau Hong Hui bukanlah temannya. Di saat itu juga, Hong Hui lalu pergi dari situ. Tapi Hong Hui sempat menekankan bahwa kalaupun ia bukan temannya Mulan, setidaknya mereka adalah teman dalam pertempuran. Keesokan harinya terjadi serangan di garnison Tiongkok yang dilakukan oleh bangsa Rouran. Semua prajurit di kamp pelatihan dipersiapkan untuk menghadapi bangsa Rouran. Saat diminta menyuarakan 3 pilar kebajikan, yakni loyal, berani, dan jujur, Mulan enggan mengatakan kata jujur, karena ia sudah berbohong dengan menyembunyikan identitas aslinya. Mulan lalu mendatangi tendanya Komandan Tang dan berniat membongkar identitas aslinya. Tapi Komandan Tang justru mengalihkan pembicaraan bahwa ia mau Mulan kelak menjadi suami dari anak perempuannya Komandan Tang. Mendengar itu, Mulan lalu batal memberitahu identitas aslinya. Keesokan harinya, Mulan dan rekan-rekannya yang tergabung dalam batalion 5 pasukan Tiongkok pergi ke garnison Stepa Gunung. Di perjalanan, mereka melihat bangkai pasukan batalion 4 yang habis dibantai oleh bangsa Rouran. Sesampainya di sana, mereka mendapat kabar dari tim pengintai bahwa bangsa Rouran sudah bergerak duluan dan hanya butuh waktu perjalanan setengah hari saja hingga bangsa Rouran tiba di garnison Stepa Gunung. Komandan Tang lalu mengarahkan semua pasukan untuk bersiap, karena saat fajar menyingsing, mereka semua akan pergi bertempur melawan bangsa Rouran. Komandan Tang dan pasukannya bersiap bertempur melawan bangsa Rouran yang menang jumlah. Bangsa Rouran terkejut karena mereka berpikir pasukan Tiongkok belum siap untuk serangan kejutan. Karena yakin dengan kemenangannya, Borikan tetap menyuruh pasukannya maju menyerang. Pasukannya maju, sementara ia dan beberapa orang kepercayaannya mundur dari pertempuran. Mulan dan beberapa pasukan sayap kiri maju mengejar Borikan, tapi anggotanya Borikan berhasil membunuh pasukan sayap kiri hingga hanya menyisakan Mulan. Mulan yang seorang diri tetap bersikeras mengejar Borikan hingga ia tersesat di daerah geyser. Di sana, ia sudah ditunggu oleh si penyihir dan bertarung dengannya. Si penyihir tahu tentang identitas aslinya Mulan dan menyuruh Mulan membongkar rahasianya itu. Tapi Mulan tidak mau. Akhirnya, si penyihir menyerang Mulan dan membuat Mulan pingsan. Saat siuman, Mulan melihat penampakan Phoenix di hadapannya. Saat melihat Phoenix itu, hatinya Mulan lalu terbuka bahwa ia harus membongkar identitas aslinya agar kebohongan yang ia lakukan selama ini tidak meracuni Qi-nya. Mulan lalu melepas baju zirahnya dan membentangkan rambutnya kembali. Dengan cantik berani ia kembali ke pertempuran dan mulai mengalahkan pasukan Rouran satu persatu. Pasukan Tiongkok sempat terpojok karena serangan pasukan burung dari si penyihir yang kemudian dimanfaatkan pasukan Rouran untuk melemparkan batu api ke pasukan Tiongkok. Mulan lalu mengatur siasat untuk membuat pasukan Rouran menyerang batu panas ke arahnya yang berdekatan dengan gunung es, sehingga membuat gunung es mengalami longsor. Pasukan Rouran lantas terpancing dan menyebabkan longsor es yang mengenai mereka sendiri. Mulan yang telah berjasa mengalahkan pasukan Rouran lalu menghadap ke Komandan Tang untuk meminta ampunan atas kebohongannya. Komandan Tang lalu menghukum pengasingan pada Mulan dan tidak diperbolehkan menampakkan wajahnya lagi ke hadapan pasukan militer Kekaisaran Tiongkok. Mulan yang diusir lalu berjalan kembali ke desanya, tapi sebelum itu ia dicegat oleh si penyihir, dan si penyihir menawarkan Mulan untuk bergabung dengan bangsa Rouran, karena sebentar lagi Borikan akan membunuh kaisar dan merebut kekaisaran Tiongkok. Mulan tentu menolak penawaran itu, dan dengan menunggangi kudanya, ia pergi ke garnison Stepa Gunung untuk melaporkan rencana pembunuhan kaisar itu pada Komandan Tang. Komandan Tang yang sudah menyuruh Mulan agar tidak kembali, hendak mengeksekusi Mulan, tapi dicegah oleh Hong Hui, karena bagaimanapun, Mulan adalah orang yang sudah berjasa menyelamatkan Tiongkok dari pasukan Rouran. Kawan-kawannya Mulan juga membela pendapatnya Hong Hui itu. Komandan Tang yang melihat kesungguhan Mulan lalu mendengar penjelasannya Mulan dan menyuruh Mulan memimpin pasukan dalam misi penyelamatan kaisar. Sementara itu di Imperial City, si penyihir menyamar sebagai penasihatnya kaisar dan mengatakan bahwa Borikan menentang kaisar dalam pertarungan duel.
Kaisar menerima tawaran duel itu dan berniat membunuh Borikan di duel itu, sama seperti saat ia membunuh ayahnya Borikan dulu. Di saat Kaisar tidak berada di Emerald City, maka kekuasaan diambil alih oleh penasihatnya, dan si penyihir yang menyamar sebagai penasihat itu menyuruh seluruh prajurit berkumpul di alun-alun Emerald City, sehingga keamanan kota akan melemah. Mulan dan rekan-rekannya tiba, dan sesampainya di sana, pasukan Rauran menyerang Mulan dan rekan-rekannya. Komandan Tang menyuruh Mulan segera pergi ke kastel untuk mencari Kaisar. Jadilah Mulan berlari meninggalkan rekan-rekannya melawan prajurit Rauran. Sementara di tempat lain, rupanya tantangan duel itu hanyalah jebakan untuk Kaisar. Cuma pengawalnya Kaisar dibunuh dan Kaisar ditangkap untuk kemudian dieksekusi nanti oleh Borikan. Mulan sampai di kastil, tapi Kaisar tidak ada di sana. Ia hanya menemukan si penyihir. Mulan memohon kepada si penyihir untuk menghentikan dukungannya pada bangsa Rauran dan ikut bergabung dengan Tiongkok, karena Tiongkok kini mau menerima wanita sebagai prajurit, dan Mulan menunjuk dirinya sebagai buktinya. Si penyihir tidak menjawab apapun. Ia berubah menjadi burung elang dan terbang meninggalkan kastil. Mulan mengikuti si penyihir hingga mereka sampai di tempatnya Borikan menangkap Kaisar. Borikan yang tahu kalau keberadaannya diketahui lalu hendak membunuh Mulan. Tapi anak panah yang ditujukan kepada Mulan dihadang oleh si penyihir hingga mengenai si penyihir. Si penyihir lalu tewas dalam pelukannya Mulan. Mulan lalu maju melawan Borikan. Borikan menyerang terlebih dahulu dan pertarungan sengit pun terjadi antara Mulan dan Borikan. Borikan yang unggul secara fisik berhasil menendang pedangnya Mulan hingga terjatuh ke lahar panas yang Borikan siapkan untuk mengeksekusi Kaisar. Kaisar lalu menyemangati Mulan bahwa seorang prajurit tidak akan bertarung hanya pada pedang. Dengan kekuatan Phoenix dari Chi-nya, Mulan menyerang Borikan hingga membuat mereka bergelantungan di sebuah batang di atas lahar panas. Mulan berhasil merebut pedangnya Borikan, kemudian memutus tali pengikat batang dan membuat Borikan terjatuh. Borikan yang belum tewas lalu menembakkan anak panah ke arah Mulan yang sedang melepas tali yang mengikat Kaisar. Kaisar berhasil menangkap anak panah yang ditunjukkan padanya dan kemudian menyuruh Mulan menendang anak panah itu agar mengenai Borikan. Borikan pun tewas. Malam harinya, Kaisar memanggil Mulan ke kastil untuk dinobatkan sebagai prajurit inti penjaga Emerald City. Tapi Mulan menolaknya karena ia sudah melanggar pilar kebajikan, yakni jujur. Ia lalu kembali ke desanya dan disambut kembali oleh keluarganya. Saat bertemu ayahnya, Mulan meminta maaf karena telah mencuri zirah dan juga telah membuat pedang keluarga mereka hancur. Ayahnya tidak peduli, karena yang lebih penting bagi ayahnya, yakni Mulan bisa kembali dengan selamat. Beberapa saat kemudian, Komandan Tang datang ke desanya Mulan dan kemudian memberikan hadiah dari Kaisar untuk Mulan, yakni pedang yang tertulis 4 nilai kebajikan di situ, yakni loyal, berani, jujur, dan pengabdian kepada keluarga. Komandan Tang juga menyampaikan bahwa Kaisar masih ingin Mulan berada di sisinya dan berkontribusi menjaga keamanan Tiongkok. Dan setelah mendapat restu dari keluarganya, Mulan pun mau. Videonya selesai.